Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Dian. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya sehat-sehat saja, baik-baik saja ya, dan dalam keadaan tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan topik menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Ya, kompetensi dasar di pertemuan kita kali ini adalah yang pertama 3.2 adalah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Kemudian yang 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Ya, untuk struktur teks deskripsi itu terdiri atas yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan. Ya, selanjutnya apa itu identifikasi atau gambaran umum? Jadi identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Nah, jadi misalnya kalian ingin mendeskripsikan pantai Singgigi, berarti di bagian identifikasi itu kita masih menjelaskan secara umum. Misalnya pantai Singgigi merupakan salah satu pantai yang terkenal di Pulau Lombok. Terletak di, kemudian mungkin sejarahnya apa. Nah, itu masih masuk di bagian identifikasi atau gambaran umum. Nah, yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, itu maksudnya kalian merincikan berdasarkan pendapat kalian sendiri. Nah, jadi ya bagian-bagiannya dideskripsikan ya, dipaparkan secara detail, itu sehingga pendengar atau pembaca nanti yang membaca teks kalian itu seolah-olah bisa melihat, merasakan, mendengar apa yang dideskripsikan ya. Jadi bagian-bagiannya misalnya bagian di pantainya ada apa saja, nah itu dideskripsikan di bagian deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga simpulan atau kesan. Nah itu berarti tadi setelah kalian memaparkan, kalian memberikan simpulan atau memberikan kesan dari objek yang dideskripsikan. Ya, selanjutnya jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama ada deskripsi bagian berdasarkan ruang. Nah, itu berarti berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya kalian mau mendeskripsikan rumah, berarti kalian deskripsikan ruangannya. Misalnya bagian depannya apa, bagian tengahnya, bagian belakangnya, seperti itu. Kemudian deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Ya, misalnya mau mendeskripsikan tempat kalian, berarti kalian rincikan. Misalnya matanya seperti apa, hidungnya, rambutnya. Nah, itu berarti kalian memberikan perincian bagian-bagian dari objek. Kemudian deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, ini berarti kejadiannya. Misalnya kalian menonton konser, kalian mau mendeskripsikannya, berarti kalian merincikannya bagian awal konsernya itu bagaimana, kemudian bagian tengahnya, bagian penutupnya. Nah, jadi rangkaian kegiatan atau konser yang dari awal sampai akhir, nah itu dideskripsikan. Dan kemudian deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, kalau yang ini itu berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya kalian mau deskripsikan sekolah. Nah, berarti apa yang paling disukai dari sekolah? Nah, misalnya kantin. Nah, berarti fokusnya hanya mendeskripsikan tentang kantin saja. Ya, selanjutnya penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama ada kalimat perincian untuk mengkonkretkan ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di teks deskripsi akan banyak dijumpai kalimat perincian ya. Kemudian yang kedua, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera ya. Jadi kalimat yang seolah-olah membuat pendengar atau pembaca bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar. Nah, itu. Kemudian penggunaan kata dengan kata dasar KPTS ya. Jadi banyak
Kata-kata yang mengalami peluluhan itu jika diawali dengan kata dasar yang yang berawalan K, P, T atau S ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas. Nah, kemudian sinonim pada teks deskripsi. Jadi banyak akan ditemukan sinonim, kata depan, kata khusus, kata depan di, dan huruf kapital. Kalimat bermajas ya, bermajas seperti misalnya majas personifikasi yang benda mati seolah-olah hidup ya, misalnya Jur di pantai melambai-lambai kepadaku ya, matahari pagi tersenyum melihatku ya, seperti itu. Kemudian ada pilihan kata yang bervariasi ya, jadi banyak macam kata yang bisa kalian variasikan ya, seperti itu. Misalnya kata dia bisa kita ganti dengan ia atau dengan beliau, jadi divariasikan. Nah, kemudian menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Langkah menyusun teks deskripsi. Nanti jika kalian ingin menyusun, membuat teks deskripsi, maka langkah-langkah ini bisa digunakan. Yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Nah, jadi hal pertama tentu saja kalian harus menentukan objek apa. Nah, seperti tadi misalnya kalian mau deskripsikan teman. Nah, teman kalian itu teman yang mana? Siapa? Itu harus jelas ya. Karena objeknya itu harus bersifat khusus. Tidak bisa kita bilang saya deskripsikan teman. Nah, tapi temannya itu teman yang mana gitu. Kemudian langsung kalian buat judul bisa, atau nanti belakangan buat judulnya juga bisa. Nah, kemudian buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Ya, jadi kerangka-kerangkanya misal mau deskripsikan rumah berarti bagian depan, bagian belakang, atau mau deskripsikan sekolah misalnya bagian tamannya, kemudian ruang guru, ruang kelas, perpustakaannya. Nah, itu berarti bagian-bagian yang akan dideskripsikan ya. Kemudian carilah data dari subjek yang ditulis ya, seperti misalnya kalau deskripsikan sekolah. Nah, itu kan tidak bisa kita langsung mengarang indah ya, mengarang asal-asalan. Tentu saja kita harus mencari data supaya nanti teks deskripsinya itu benar-benar akurat ya, sesuai dengan data. Nah, kemudian tatalah kalimat menjadi paragraf pembuka, identifikasi paragraf deskripsi, dan paragraf penutup ya. Jadi kalian menata kalimat-kalimat sehingga membentuk satu rangkaian struktur teks deskripsi ya, sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan urutannya. Kemudian yang terakhir, perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Nah, itu tentu saja supaya teks deskripsi kalian hidup. Itu berarti supaya orang-orang itu kan supaya bisa merasakan, bisa membayangkan. Nah, itu tentu saja caranya dengan banyak menggunakan kalimat yang mengandung cerapan panca indera tadi. Nah, seperti itu. Itu adalah langkah untuk menyusun teks deskripsi. Ya. Nah, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya. Seperti itu. Baik, tetap semangat belajarnya. Demikian Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.